Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sadri Ismail Rashid dari PMK Indonesia 2021 2021. Saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan layar, yaitu yang pertama ada di manajemen pakan. Manajemen peliharaan ayam dari kelas layar. Yang pertama adalah manajemen pakan. Pakan ini sangat penting untuk produktivitas ayam layar saat masuk pencernaan yang penting bagi peternak untuk memberikan pakan yang bernutrisi supaya nantinya ayam bisa menghasilkan telur banyak namun berkualitas. Pemberian pakan yang kurang bernutrisi akan menyebabkan telur yang diproduksi menjadi kurang berkualitas. Berkualitas atau tidaknya telur yang menghasilkan tidak dari jumlahnya saja namun juga kualitasnya. Kedua, manajemen kandang. Manajemen yang harus diperhatikan selanjutnya adalah perkandangan. Perkandangan ini tidak hanya penting untuk periode liar, namun saja hampir di semua periode baik starter atau grower maupun. Untuk ayam yang sudah memasuki masa panen atau layer, manajemen kandang yang baik sangat diperlukan. Kandang tersebut harus aman, nyaman, hangat, sehingga ayam akan bertelur dengan tenang. Ketika ayam mengalami stres, di periode ini hasil telurnya pun menjadi tidak maksimal. Salah satu stres yang harus dihindari adalah kurang nyaman dan kurang aman karena gangguan yang terjadi di sekitar kandang. Maka dari itu manajemen kandang itu sangat penting untuk pemeliharaan layar. Ketiga, manajemen SDM. Manajemen ini sangat penting untuk kegiatan operasional yang ada di peternakan. Bagi peternak harus menggunakan SDM, harus memberikan pengetahuan tentang bagaimana penanganan di periode layar ini supaya hasil panennya maksimal. Yang terakhir adalah penanganan telur. Setelah menangani telur dengan baik, perlu dilakukan supaya tidak ada telur yang cacat diakibatkan penanganan telur yang tidak sesuai. Cara menangani telur yang tepat adalah langsung mengambil telur dengan safety dan menghindarkan dari ayam liar. Ditakutkan jika telur tidak langsung diambil bisa membuat kanibalisme terjadi di mana ayam tersebut memakan telurnya sendiri. Peternak bisa membedakan produksi telur hari ini dan hari ini. Kenapa penanganan telur sangat penting? Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Egi Putri dengan NPM 258 akan menjelaskan tentang culling. Culling merupakan pemisahan atau pengafkiran ayam yang diamati secara eksterior yang dinilai kurang produktif. Pemisahan atau pengafkiran biasanya dilakukan apabila ayam terlihat lemah, cacat, tidak sehat, pertumbuhannya lambat, belum mulai bertelur pada umur 3 minggu, dan setelah 1 tahun produksi, ayam slow molter, early molter, dan memiliki banyak lemak pada abdomen. Khusus pada breeding farm, dilakukan pula culling pada ayam pejantan untuk menghindari bibit yang kurang baik, seperti sifat kebetinaan yang dimiliki oleh pejantan, yaitu kurang agresif dan telur yang dihasilkan oleh perkawinan dengan betina memiliki daya tetas yang rendah. Culling perlu dilakukan pada pemeliharaan ayam petelur karena yang pertama, untuk menjaga produk pada flock tetap tinggi. 2. Untuk mengurangi biaya ransum. 3. Mengurangi penyebaran penyakit. Serta yang keempat, untuk menyediakan ruang yang lebih luas. Nama saya Novan Andrian dan NPM 055 akan membahas tentang biosecurity dan recording. Biosecurity adalah tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko penularan penyakit kepada sekelompok atau suatu populasi ternak. Prosedur biosecurity hendaklah dapat dilakukan secara praktis, jelas, dan efektif. Penerapan biosecurity dapat menggunakan program yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dan kepentingannya, ukuran dan sistem organisasi farm, fasilitas, dan manajemen budidaya, serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Namun, yang sangat perlu dipahami bahwa cakupan prosedur dalamnya adalah prosedur pencegahan. Pemikiran bagaimana upaya pencegahan penularan penyakit sudah harus dimulai sejak awal pembuatan denah atau layered farm. Sebuah farm yang ideal diharapkan telah dibagi menjadi zona atau area biosecurity secara bertingkat. Yang pertama adalah area kotor,
yaitu meliputi semua area dan jalur menuju farm atau seluruh area di luar farm. Berikutnya adalah area bersih 1. Area bersih 1 yaitu meliputi area perkantoran, mes, bangunan, fasilitas penunjang, lahan parkir, dan sebagainya. Yang terakhir adalah area bersih 2, yang meliputi area pemeliharaan, di mana di dalam area ini pada prinsipnya hanya boleh terdapat bangunan kandang, karyawan yang hanya bekerja memelihara ayam, serta ayam yang dipelihara. Dalam operasional biosecurity di komersial broiler PT Ciomas Adi Satwa dapat dibagi menjadi 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1. Pada biosecurity level 1, proses disinfeksi dapat dilakukan dengan cara penyemprotan disinfektan kendaraan atau orang secara sederhana menggunakan spray manual atau tenaga pompa air. Pada level 1, seringkali tidak ada batas yang jelas antara area kotor dan area bersih. Untuk dapat mengurangi resiko penularan penyakit, maka setelah dilakukan disinfeksi di pintu masuk, pengunjung dan karyawan diwajibkan ganti alas kaki sebelum masuk ke dalam kandang. Prosedur biosecurity untuk memasuki kandang di farm level 1 cukup sederhana, tanpa mengurangi esensi pencegahan penularan bibit penyakit. Level 2. Pada level 2, farm diwajibkan memiliki fasilitas car shower dan lorong men shower, sehingga baik kendaraan, pengunjung, dan karyawan dari area kotor secara otomatis akan terdisinfeksi sebelum memasuki area bersih 1. Pada farm dengan biosecurity level 2 terdapat fasilitas men shower yang ditempatkan di antara area bersih 1 dan area bersih 2. Pada fasilitas ini, setiap orang wajib melakukan sanitasi diri dengan cara mandi, keramas, ganti pakaian dan alas kaki sebelum dapat memasuki area bersih 2 atau area kandang. Area bersih 2. Berada di area bersih 2, kita hanya berhadapan dengan kandang tempat pemeliharaan ayam. Sebelum memasuki area pemeliharaan, terdapat lorong men shower yang berada tepat sebelum pintu masuk kandang, yang wajib dilalui oleh pengunjung dan karyawan setiap akan masuk area pemeliharaan. Level 3. Pada farm yang menerapkan biosecurity level 3, kendaraan yang datang harus disanitasi dengan semprot disinfektan lalu ditempatkan di area parkir di luar area 1. Hanya kendaraan khusus kepentingan produksi yang diperbolehkan masuk hingga area kandang, namun tetap dengan prosedur yang ketat. Pengunjung dan karyawan dari area kotor tidak hanya melakukan disinfeksi dengan berjalan melalui lorong men shower saja, namun diwajibkan untuk mandi, keramas, ganti baju, dan alas kaki. Barang-barang bawaan pun harus melalui proses disinfeksi di dalam kompartemen khusus sebelum dapat dibawa masuk. Prosedur ini dilakukan bahkan sebelum dapat memasuki area 1 atau perkantoran. Bagi pengunjung atau karyawan, jika tidak ada kepentingan masuk ke area kandang, aktivitasnya harus dibatasi di area bersih 1. Untuk memasuki area bersih 2, maka prosedur yang lebih ketat diterapkan di farm dengan biosecurity di level 3. Sebagai upaya menutup semua celah penularan bibit penyakit, untuk dapat memasuki area 2 di mana kandang berada, setiap orang diwajibkan untuk melewati bak selam dengan air mengandung disinfektan sehingga semua bagian tubuh dapat terdisinfeksi. Sebelum memasuki area pemeliharaan,
Selain melakukan sanitasi, di lorong main shower, pengunjung dan karyawan diwajibkan mengganti alas kaki kembali dengan alas kaki khusus kandang tersebut. Selanjutnya recording. Pengambilan data yang akurat dan terstruktur merupakan aspek penting dalam mengelola peternakan ayam layer closed house. Data yang dikumpulkan mencangkup informasi tentang populasi ayam, produksi telur, konsumsi pakan, rasio konversi pakan, kepadatan populasi, kesehatan ayam, kematian atau mortalitas, dan beberapa parameter lain yang relevan. Pengambilan data populasi ayam meliputi jumlah total ayam di peternakan, termasuk ayam dewasa, pulet, dan ayam yang sedang bertelur. Data ini berguna untuk memantau pertumbuhan populasi serta menghitung produktivitas peternakan. Selanjutnya, data produksi telur mencakup jumlah telur yang dihasilkan setiap hari. Informasi ini meliputi total telur yang dihasilkan oleh ayam layer, tingkat produksi harian, serta bobot rata-rata telur. Data ini penting untuk memantau kinerja produksi peternakan dan mengidentifikasi perubahan tren produksi telur. Lalu ada feed intake. Pengambilan data konsumsi pakan mencatat jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam dalam periode waktu tertentu. Data ini membantu dalam menghitung kebutuhan pakan, memantau pola makan ayam, dan mengevaluasi efisiensi pakan. Selanjutnya FCR. FCR adalah parameter penting yang menggambarkan efisiensi pakan dalam menghasilkan telur. Data FCR dihitung dengan membagi total pakan yang dikonsumsi oleh ayam dengan jumlah telur yang dihasilkan. Pengambilan data FCR membantu dalam mengevaluasi efisiensi pakan dan melakukan perbaikan dalam manajemen pakan. Lalu ada HDP, mencerminkan kepadatan populasi ayam dalam sistem closed house. Data HDP dihitung dengan membagi jumlah ayam dengan jumlah kandang baterai yang tersedia. Monitoring HDP penting untuk menjaga kesejahteraan ayam dan mencegah masalah kesehatan serta perilaku agresif. Selanjutnya ada kesehatan ayam. Pengambilan data kesehatan ayam mencakup pencatatan gejala penyakit, pengobatan, dan tingkat pencegahan yang dilakukan. Informasi ini membantu dalam mendeteksi penyakit secara dini, mengidentifikasi tren penyakit, serta mengimplementasikan langkah-langkah biosecurity yang tepat untuk menjaga kesehatan ayam. Dan yang terakhir ada mortalitas atau kematian. Pencatatan kematian ayam merupakan bagian penting dari pengambilan data. Data ini mencakup jumlah ayam yang mati serta penyebab kematian. Monitoring kematian atau mortalitas membantu dalam mengevaluasi tingkat kesehatan dan kesejahteraan ayam, serta mengidentifikasi masalah potensial yang mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup ayam.